tidak enak ini kan kalau kita bilang saya kan tidak pas. Iya. Biarkanlah orang yang menilai, betul. bukan saya yang menilai. Tapi kalau manusia kan harus dikasih tahu ya. Iya, benar, Tapi ya saya tidak perlu saya kasih tahu. Nanti tanya ke beliau. Oke, baik. Ini kalau bicara Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inilah Kendari Podcast. Tentu saja kembali menjumpai Anda. Dan Sutra TV adalah partner bisnis dalam program Inilah Kendari Podcast. Dan pada hari ini tentu saja saya sudah kedatangan tamu istimewa dan sebuah penghargaan yang luar biasa bagi beliau yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi bersama kami di Inilah Kendari Podcast. Dan siapakah bintang tamu hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini. Ya, Mbak Rina, Pak. Oh, Mbak Rina. Sengaja supaya tahu. Iya. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi ya pas kebetulan santai ini datang ke sini. Iya, alhamdulillah. Iya. Baik. Nah, pemirsa, sedikit saya memberikan informasi bahwa Bapak Andi Sumanggaruka ini merupakan Dewan Penyantun BISR. Nah, beliau ini memang begitu concern terhadap upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Sulawesi Tenggara dengan memberikan beasiswa dan bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun juga swasta. Nah, kita akan gali lebih dalam terkait dengan bagaimana BISR ini membangun SDM Sulawesi Tenggara, tentu saja bersama dengan Andi Sumanggaruka. Nah, Pak, bisa diberikan sedikit penjelasan terkait dengan beasiswa BISR ini dan apa sebenarnya yang menjadi motivasi sehingga ada ide untuk memberikan beasiswa kepada generasi muda Sulawesi Tenggara. Ya, baik Maina, saya sebelum ini saya sapa dulu pemirsa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada rekan-rekan, inilah Kendari.com dan Sutra TV. Dan Sutra TV. Ya. Baik, saya ingin menjawab tentang latar belakang kenapa sih ada BISR. Jadi BISR itu B-nya itu adalah sahabat. Kalau kita mau anu itu B adalah sahabat. Sahabat, oke. Jadi sahabat ASR. Oke. Nah, yang melatar belakangi adanya BISR ini adalah pertama, saya ingin memberikan kontribusi yang baik, terutama bagi bidang pendidikan. Yeah. Karena kita tahu bahwa pendidikan itu adalah merupakan basis utama untuk mencetak sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusianya baik, maka mau tidak mau semua program-program bisa terlaksana. Nah, tetapi selain itu ada kegiatan sosial. Jadi ada kegiatan sosial yang memang harus kita inikan. Saya ingin meyakinkan bahwa masyarakat termarginalkan yang berada di pesisir-pesisir itu untuk mendapatkan kesempatan untuk merasakan pendidikan. Karena kan banyak di antara mereka akibat dari ketidakmampuan sehingga mungkin dia putus di tengah jalan. Betul. Sehingga dari sudut itulah saya kadang-kadang biasa datang ke daerah terus melihat bagaimana mereka-mereka yang berada di pinggiran-pinggiran itu. Saya juga merah miris. Dari situlah timbul keinginan saya untuk membantu mereka lewat BISR. Ya. Selanjutnya juga saya juga ingin meyakinkan bahwa selain dari mereka ada juga orang yang berprestasi. Ada yang berprestasi yang harusnya ya bisa lanjut, tetapi karena keterbatasan yang dimiliki ya akhirnya dia terputus di tengah jalan. Nah, kan sayang kalau mereka yang mempunyai prestasi yang baik ternyata karena keterbatasan. Jadi itu dua benang merahnya. Pertama itu meyakinkan orang-orang yang terpinggirkan atau termarginalkan untuk mendapatkan fasilitas pendidikan karena keterbatasan. Yang kedua, bagi mereka yang berprestasi harusnya dia tidak putus di tengah jalan karena dia adalah sebagian dari sumber daya yang kita butuhkan nanti.
Ini sangat luar biasa sekali Pak, punya kepedulian terhadap upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Nah, kalau bicara mereka yang termarginalkan, otomatis kan mereka yang tinggal di wilayah pedesaan, Betul. bekerja mungkin sebagai nelayan, bekerja sebagai petani, Betul. pemulung dan lain Betul. sebagainya. Nah, berarti mereka-mereka ini yang menjadi target dari BISR itu bagaimana Pak? Ya, salah satu. Salah satu target kita tuh ya kebetulan saya sebagai ketua HKTI. Tapi ada hubungannya tidak Pak dengan HKTI dengan beasiswa Ini kan baru aja. Oke. Ya, tapi ya sebenarnya bukan karena itu, karena memang saya sering jalan ke daerah-daerah. Pas saya juga memang orang-orang yang senang berada di daerah-daerah. Nah, saya menemukan itu. Iya, iya. Ya, mereka-mereka itu sebenarnya punya kemampuan, Oke. tapi pada kenyataannya keterbatasannya yang dimiliki akhirnya dia putus tengah jalan. Nah, itu satu. Yang kedua ya saya juga melihat bahwa ya perhatian kita ini karena memang ada kegiatan sosialnya. Iya, ya. iya, iya. Nah, kegiatan sosialnya. Jadi karena perhatian kita juga harusnya diberikan juga kesempatan pada mereka, karena kasihan juga siapa yang mau melihat mereka kalau bukan kita. Oke. Seperti itu. Tapi kan kalau bicara tentang mereka yang termarginalkan, ini kan jumlahnya banyak Pak. Banyak. Nah, apakah ada persyaratan khusus bagi mereka yang ingin menikmati BISR itu Pak? Memang sedang kita lakukan verifikasi. Dari verifikasi itu ada ribuan yang mendaftar lewat online ya. Oke. Karena ada dia sekarang kalau saya nggak salah dia masuk di website KKSS ya. Oke, untuk sementara. KKSS, Nanti dia akan berpisah. Karena dia BISR ini ditangani oleh orang yang profesional. Oke. Jadi untuk sekarang ini kita menggunakan website KKSS. Nah sekarang udah ribuan yang mendaftar. Nah sedang kita verifikasi. Dari verifikasi itu baru kita verifikasi ada 100, kalau saya nggak salah 180-an lah ya, yang baru terverifikasi. Kebetulan dari verifikasi itu yang memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat itu ada sekitar yang 87 ya, yang oke. hari ini. Tapi menurut saya sih nanti pasti akan bertambah. Nah, dan semua nanti akan kita akan melihat kira-kira, karena kan salah satu persyaratannya di situ jangan sampai kita orang yang tidak tepat sasaran. Ya, betul. Kan begitu. Berarti verifikasinya harus betul-betul Ya, valid, tepat Pak, ya. sasaran. Jadi tepat sasaran itu dalam arti tadi ya yang memang orang-orang yang betul-betul butuh bantuan. Yang kedua memang orang-orang yang punya prestasi tetapi karena kemampuannya terbatas. Terus ya kita juga melihat bahwa nanti ada afirmasi. Afirmasi itu kita memberikan kesempatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama yang memang punya ini untuk memberikan kesempatan kepada siapa saja yang mungkin komunitas itu yang bisa masuk di situ. Ya, kita mengalokasikan masing-masing tokoh masyarakat dan tokoh budaya itu afirmasi itu sekitar 5 orang. Sekitar 5 orang. Ya. Se-Sulawesi Tenggara. Sulawesi Pak? Tenggara. Oke. Jadi seperti itu. Jadi selain mereka memang banyak. Iya, iya. Alhamdulillah. Kalau menurut saya sih makin banyak makin bagus. Pak. Itu harapan kita Pak, ya, semakin banyak semakin bagus. Iya. Oke. Tapi ngomong-ngomong Pak, apakah memang yang mendapatkan beasiswa ini apakah khusus untuk universitas baik negeri maupun swasta lingkup Sulawesi Tenggara, ataukah juga BISR ini bisa memfasilitasi mereka misalkan yang ingin kuliah ke luar dari Sulawesi? Ya, jadi ini luar biasa ini ya. Saya melihat animo yang luar biasa. Saya juga merasa senang. Artinya makin banyak peminatnya kan tuh makin bagus. Ternyata bukan hanya cuma di Sulawesi Tenggara saja. Ya, okay. Di luar Jawa juga ada yang mendaftar. Nah, itu gitu. Di luar Jawa ada yang mendaftar, tapi maksudnya orang tersebut adalah orang Sulawesi Tenggara ataukah memang orang luar mendaftar di BISR? Oh, luar biasa. Nah, Oke. Tapi kan kita pada tahapan ini adalah kita peruntukan untuk mereka yang berada di Sulawesi Tenggara. Oke. Nah, jadi begini, kita memang mengklasifikasikan. Jadi bukan hanya cuma satu universitas, semua universitas terbuka. Jadi siapa saja. Ya, jadi bisa saja ya saya tidak sebutkan universitasnya, tapi semua universitas itu terbuka.
dan semua profesi juga kita terbuka. Oke. Termasuk ya yang paling utama sebenarnya adalah mereka yang termarginalkan, ya yang di pinggiran, ya mata pencariannya mungkin petani, mata pencariannya nelayan. Itu sangat kalau kita bilang kesempatan itu sangat besar buat mereka. Tapi apakah kita tahu Bapak Andi Sumangeruka, Pak ASR ini sebagai ketua HKTI yang fokus pada bidang pertanian dalam arti luas, Pak. Nah, apakah mereka yang mendapatkan beasiswa BISR ini diarahkan untuk ke fakultas tertentu atau bebas memilih di fakultas mana saja? Itu dia bebas memilih. Bebas memilih. Artinya di universitas mana saja dia bebas memilih. Untuk tahap awal ini memang kita menjangkau pada mereka yang mahasiswa. Tapi setelah itu nanti tidak untuk mungkin kita akan menjangkau ke tahap sekolah dasar dan sekolah menengah. Oke, saya sangat mengapresiasi dan terharu Pak, karena maksudnya sebagai anak negeri ini memang sesuatu hal yang harus dan bentuk kontribusi kita terhadap bangsa begitu. Betul. Tapi ngomong-ngomong tadi Pak ASR menyampaikan sudah keliling nih Pak di beberapa daerah, mulai dari daerah kepulauan hingga daratan. Dari 17 kabupaten kota, menurut Pak ASR yang mana kira-kira yang SDM-nya harus betul-betul ditingkatkan? Begini, kalau kita lihat Sulawesi Tenggara itu 70% itu berada di kepulauan. Ya, karena kan memang luas wilayah kepulauan kita itu kan 70% itu 30% berada di daratan. Nah, kalau kita bicara tentang kira-kira paling mana yang paling ya pasti di kepulauan. Kenapa? Sarana transportasi, ya kan? Nah, kalau yang di darat kan dia bisa terjangkau dengan fasilitas darat. Tapi kalau yang laut kepulauan harus lewat kapal, bahkan mungkin juga setelah sampai di kapal di pulaunya itu kita harus lewat darat. Sehingga ya menurut saya itu daerah kepulauan yang kita fokuskan. Tetapi ya saya lihat dari dasar karena kan informasi itu kan mungkin ini kan masih bertahap nih. Informasi yang paling cepat ini kan ke daratan. Sehingga kalau dilihat komposisinya yang daratan karena mereka cepat mendapatkan akses ini kan, jadi langsung ditangkap itu. Tapi kan sudah ada tim Pak yang cukup berkompeten Pak ya, profesional begitu. Berarti mereka nanti yang akan berusaha mensosialisasikan ini Pak ya. Jadi mereka nanti makanya di sini selain ada timnya, ada tim psikolog yang menilai satu tuh keinginannya yang kuat kan gitu kan kita mau yang tepat sasaran. Yang kedua, berarti seleksinya ketat sekali Pak ya? Enggak juga, sebenarnya sederhana saja. Hanya cuma ingin meyakinkan saja bahwa orang ini betul-betul tepat sasaran. Yang kedua, kita juga ingin supaya dia betul-betul punya keinginan besar untuk memajukan ininya, terutama kan untuk dirinya. Iya, betul-betul. Kan begitu. Nah, seterusnya itu kita kasih gambaran bahwa manakala kamu udah selesai, maka kita juga nanti akan melakukan pendampingan apabila mau melanjutkan pendidikan di mana. Itu seperti itu. Saya juga mendapatkan informasi bahwa BISR ini telah mendapatkan hak kekayaan intelektual dari Kemenkumham. Apakah seserius itu Pak? Atau gimana nih Pak? Jadi Mbak Ina, ini bagian dari mimpi. Kita ini harus selalu bermimpi. Karena saya selalu mengawali saya itu dari mimpi. Saya selalu mimpi itu sama dengan angan-angan. Kalau nanti saya begini, saya akan melakukan ini. Kalau saya nanti begini, saya akan melakukan ini. Nah, itu salah satu mimpi saya itu. Saya ingin satu saat nanti saya ingin mendirikan lembaga pendidikan, ya, baik itu tingkat dasar, menengah, atas, dan perguruan tinggi. Tapi untuk saat ini saya fokus kepada mungkin politeknik ya, karena kan kita menginginkan kalau politeknik itu kan langsung bekerja. Dan Sulawesi Tenggara ini kalau kita mau jujur, ini banyak, kedepannya kan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Tetapi tenaga kerja yang mempunyai kemampuan, punya skill. Sehingga saya pikir kalau ini salah satu
cikal bakal. BISR ini adalah salah satu cikal untuk nantinya kita akan mendirikan satu lembaga pendidikan. Oke, baik. Pak, ini boleh dijawab, boleh tidak Pak? Mohon maaf nih Pak. Nah, kalau masuk dalam hak kekayaan intelektual, berarti tidak boleh ada satupun, baik individu, institusi atau lembaga yang mencaplok hak cipta BISR. Artinya BISR itu adalah murni inovasi dari ASR. Nah, apakah pemikirannya sampai di situ nih Pak? Jangan sampai misalkan ada BA, BC, BD atau gimana nih Pak? Nah, jadi memang sebelum kita memulai kegiatan itu kita harus berpikir tentang aspek legalitasnya. Karena kalau sudah ada aspek legalitasnya, maka mau tidak mau ke depan, ke depan ini kita tidak bermasalah secara hukum. Karena kalau kita bermasalah secara hukum, kita akan habis energi kita hanya cuma menyelesaikan hal-hal hukum itu aja. Sehingga sebelum kita menjalankan program ini, maka aspek legalitasnya kita urusi dulu. Gitu loh. Sehingga mau tidak mau, setelah aspek legalitasnya sudah ini, maka kita ke depan kan kita tidak tahu, ya kan? Nanti bisa saja ada orang yang punya niat-niat, kan kita tidak tahu kan. Tetapi kan murni ini sebenarnya niat kita ini adalah keikhlasan, kan gitu. Kita ini semua kegiatannya kegiatan ikhlas ini. Maka oleh karena itu, ya kita harus lihat ini. Apa yang kira-kira nanti kalau kita buat ini nanti kira-kira masalah yang kita hadapi itu apa? Baik. Salah satunya itu ya mungkin bisa saja dia hak intelektual. Ini kok ada ini, terus ada yang buat lagi. Berarti harus bayar royalti kan? Enggak sampai ke situ lah. Yang penting sudah ada legalitasnya secara hukum. Berarti kalau misalkan ada nih yang menggunakan nama BISR, berarti boleh gabung aja. Tapi ini kan kalau kita melihat nih Pak, potensi Sulawesi Tenggara kan luar biasa nih Pak, sektor pertambangan, pertanian dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan ada sektor swasta nih yang ingin bekerja sama dengan BISR dalam hal untuk membantu beasiswa hingga baik itu SD, SMP, perguruan tinggi, bahkan bila perlu ada lembaga pendidikan begitu, berarti terbuka secara luas, sangat terbuka. Jadi ini BISR itu adalah bukan milik ini saja, tapi milik masyarakat. Makanya B itu adalah sahabat. Berarti BISR bukan punya ASR, tapi punya seluruh masyarakat Sulawesi. Terbuka lagi. Tapi sudah ada pemetaan nih Pak, kalau melihat kondisi di lapangan, kira-kira apa yang menjadi tantangannya nanti nih Pak? Kalau bicara tentang tantangan, ya pertama itu yang paling besar itu adalah secara intern itu pasti ada. Ya mungkin makanya kita harus siapkan siapa pengelolanya. Kan gitu loh. Tantangan ke depan itu kalau pengelolanya itu profesional, maka mau tidak mau ini akan running kan gitu loh. Nah, makanya kita percayakan yang mengelola ini salah satu profesor, doktor dan memang concern di bidang pendidikan. Itulah Profesor Dr. Aris Badara. Dia memang konsen di bidang itu. Kita percayakan kepada beliau. Nah, itu saya katakan bahwa yang tantangan yang paling terberat itu bagaimana kalau masalah intern itu tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu kita ini. Yang kedua, aspek legalitasnya kan kita selesaikan. Aspek eksternnya itu apa tantangannya? Ya kalau seandainya ada orang yang tidak tepat sasaran, kalau dia mendapatkan itu, bisa jadi juga keluarganya tidak setuju seolah-olah nanti dianggap bahwa kok saya dapat beasiswa, berarti kan saya dinilai apa? Padahal kan tidak itu, gitu. Jadi makanya ini harus betul-betul Jadi antara pribadinya sama keluarganya, makanya nanti kita akan pertemukan, makanya harus ada konseling. Kan sekarang ini kan lagi di ini, jadi ada psikolog.
yang mendampingi mereka untuk melihat memang betul ini tepat sasaran. Jadi persyaratan itu aja. Oke, nah ada yang menarik nih yang Pak Aisyar tadi sampaikan, kalau kita lihat masyarakat termarginalkan itu kan kita juga tidak bisa kemudian menjustifikasi bahwa pengetahuan mereka terhadap pendidikan itu bagi mereka tidak begitu penting begitu. Nah, memang butuh effort, usaha yang keras untuk meyakinkan kepada mereka. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara meyakinkan masyarakat yang termarginalkan bahwa oh iya pendidikan itu sangat penting. Begini, saya pada saat kemarin kita kumpul pembukaan pertama lah ya bagi mereka yang jadi mulai kita awali dengan pendaftaran, setelah pendaftaran terus saya memberikan motivasi kan begitu. Begitu saya memberikan motivasi, saya menyampaikan sama mereka, Dek, saya tidak tiba-tiba untuk duduk di sini. Saya mengawali karir saya, ya sama dengan seperti adik-adik. Dari nol, Pak. Dari nol. Saya masuk ke pendidikan, saya dididik. Setelah itu, anggaplah karena saya di bidang militer, setelah saya tamat dari akademi militer, saya lewat langsung saya lewati juga tahapan-tahapan dasar. Letnan 2 sampai perwira pertama, perwira menengah, sampai perwira tinggi. Saya jelaskan bagaimana saya bisa mendapatkan itu. Apa yang terjadi? Mereka semua, dia bilang, Pak, kalau begitu Pak, saya tidak usah dapatkan tidak usah dapatkan ini. Saya yang penting bisa bergabung sama Bapak. Saya senang dengan cerita itu. Artinya, mereka paham bahwa mendapatkan sesuatu itu harus ada proses. Terutama dari kalau kita mau meraih suatu kesempatan itu dari pendidikan. Karena begini, kalau misalnya kan mungkin ada orang yang punya potensi, tapi tidak punya titel, agak sulit juga, kan begitu. Portofolio, kan tidak susah juga. Nah, kalau ada ini tiket untuk menuju itu. Jadi salah satu tiketnya itu adalah pendidikan. Berarti tidak benar bahwa pendidikan itu tidak penting, Pak ya? Tidak. Selain itu kan, saya sampaikan bahwa ilmu itu sangat dibutuhkan. Tidak ada namanya ilmu yang tidak dibutuhkan. Jaringan, teman, pertemanan, karena kita dapatkan juga di lembaga pendidikan itu. Ya kalau kita bergaul sama orang-orang pendidik, berarti kan mereka juga akan tahu bahwa pada saatnya nanti, kan mereka juga nanti begitu saat ini kan dia akan memilih siapa yang kira-kira nanti jadi partnernya. Ya pasti dia salah satu bisa jadi dari lembaga pendidikan. Tapi kenapa BISR kemudian, apakah ada rencana nih Pak? Kan kalau kita bicara tentang pendidikan kan tidak hanya kemampuan kognitif Pak, tetapi ada juga kemampuan afektif dan psikomotorik. Artinya butuh soft skill, butuh hard skill. Berarti kognitif saya tidak cukup untuk bisa terjun ke dunia kerja. Nah, apakah tidak ada keinginan BISR yang punya hak cipta ini Pak? Untuk bisa berkolaborasi dengan balai latihan kerja misalkan, atau berkolaborasi dengan organisasi lain yang fokus untuk memberikan keterampilan baik soft skill maupun hard skill. Begini, ini nanti kita sebagai awal ya BISR ini selalu cikal bakal untuk mendirikan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu kita lingkupnya di 4. Jadi politeknik, itu nanti akan kita bentuk politeknik. D4 itu langsung siap pakai. Sehingga mau tidak mau ke depan kita pasti akan lakukan kerjasama. Saat ini kan kita sudah ada MOU, kan begitu. Ya MOU dengan siapa? Yang utama itu pertama itu adalah karena tahapannya awal, maka MOU dari universitas, kan seperti itu. Nah, tidak menutup kemungkinan manakala ini nanti yang cikal bakal ini sudah terbentuk, maka mau tidak mau kita akan MOU dengan swasta, karena kan ini kan siap pakai, di mana Sulawesi Tenggara ini nanti akan membutuhkan banyak tenaga kerja, karena kita tahu bahwa program pemerintah itu mendekatkan industri ke bahan baku. Nah di sini kan bahan bakunya luar biasa. Iya betul. Nah kita harus cari kita harus siapkan orang-orang yang SDM-nya ya siap. Jadi seperti itu. Jadi
ini makanya saya bilang ini bagian dari mimpi. Dan insya Allah mimpi itu akan Amin. terwujud Pak ya. Amin. Bukan sekarang sudah terwujud Pak ya, akan berkembang ya. Ini kan luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah Pak ASR ini kan sudah tidak aktif lagi Iya. di TNI Pak ya. Iya. Kenapa sih tidak duduk manis aja di rumah Pak? Kenapa harus fokus ke dunia pendidikan dan dunia yang lain begitu? Oke, gini. Ini panggilan jiwa. Oke, luar biasa. Panggilan jiwa. Jadi begini, setiap manusia itu kan dilahirkan punya talenta masing-masing. Betul. Kan begitu. Mbak mungkin talentanya ya sebagai ini. Suka cuap-cuap Pak. Kira-kira begitu. Saya talentanya memang di situ. Oke. Talentanya senang bergaul dengan Bergaul masyarakat. Oke. Ya, senang berkomunikasi dan kumpul bersama-sama mereka. Itu bagian dari apa? Mungkin saya mengaku karena saya kan tidak tiba-tiba di sini. Saya juga dulu orang yang ya mohon maaf. Ya, artinya saya juga orang yang tidak punya dulu. Setelah saya bisa seperti ini, saya tidak lupa dengan saya. Nah, tapi memang talenta saya memang di situ. Sehingga mau tidak mau, walaupun saya sudah pensiun, itu panggilan jiwa. Oke. Karena Pak ASR sudah pernah merasakan suka duka hidup, Pak ya. Kemudian merasakan bahwa untuk bisa menggapai sukses, maka jembatannya adalah pendidikan. Sehingga Pak ASR kemudian dari perjalanan hidup itu menjadi motivasi untuk kemudian bergerak maju dengan BASR. BASR. Oke, sangat luar biasa. Nah, berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah apa namanya? Kita tahu ya Pak ASR ini sangat luar biasa Pak. Aktif di kerukunan. Betul. Keluar apa KSS. KKSS. Saya juga orang Bugis Pak, tapi tidak aktif di KSS. Tapi warganya. Oh, warganya, ya benar Pak. Kalau butuh sesuatu insya Allah. Ya, karena kan KKSS itu Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Terus kemudian aktif beberapa organisasi, ada HKTI dan lain sebagainya. Kenapa sih semua organisasi itu Bapak sasar? Selain BASR ini? Begitu? Iya, kenapa Pak? Jadi begini, coba kita lihat ya, mulai dari kegiatan KKSS, itulah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Ujungnya itu adalah organisasi sosial. HKTI, coba lihat. HKTI itu kan juga ujungnya adalah kegiatan sosial, organisasi kegiatan sosial. Kan begitu. Nah, itu yang saya bilang tadi, talenta saya itu memang di situ. Kita ini sebenarnya ada yang bilang mungkin bisa saja by design ya, desainnya kita desain ke situ. Tapi mau tidak mau kalau tidak punya talenta di situ tidak akan mungkin. Tapi mungkin saja dengan bergabung di beberapa organisasi, ada BASR, ada sahabat ASR juga ya, yang pernah saya interview sebelumnya. Apakah selain tadi Pak untuk sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat supaya masyarakat Sulawesi Tenggara ini bisa bersaing dengan masyarakat lain, kemudian punya skill sehingga tenaga kerjanya bisa dipakai begitu. Apakah mungkin ada target lain yang ingin Bapak capai atau gimana nih Pak? Nggak, jadi gini ya, terlepas dari cerita tadi itu, tapi yang jelas begini, semua organisasi-organisasi yang saya naungi semua itu adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial. Bidang sosial, karena bidang sosial, saya selalu mengatakan bahwa ketulusan dan keikhlasan, ya kan? Jadi karena ketulusan, jadi orang yang bergerak di bidang itu maka dia harus dilandasi dengan rasa ketulusan. Kita tulus dan ikhlas ya. Nah, kalau kita tulus maka timbulkan keikhlasan. Jadi bagaimana menghadirkan keikhlasan? Yang berat itu kan menghadirkan keikhlasan. Kadang-kadang Mbak lah misalnya, suatu saat kan ada orang yang mau datang ke tempatnya, tapi sebenarnya dalam kondisi yang tidak siap, terus akhirnya kan timbul ketidakikhlasan. Nah, tapi kan bagaimana menghadirkan keikhlasan itu kan butuh proses gitu loh. Jadi itu saya bilang harus dilandasi ketulusan dulu. Begitu dia bertindak tulus, maka pasti dia akan keluar akan menimbulkan keikhlasan. Jadi kita juga yang anggap sajalah misalnya sesuatu yang kita berikan di situ itu karena
Dasarnya Ikhlas. ikhlas. Ketulusan dan keikhlasan. Memberikan beasiswa kepada masyarakat Ya. Sulawesi Tenggara, mulai dari wilayah kepulauan dan daratan. Daratan. Ketulusan dan ikhlasan butuh budget besar, Pak. Gitu, Untuk ya kan? beasiswa ini, Pak, gimana tuh, Pak? Itu bagian dari apa? Dari sedekah. Oh, Masya Allah. Dari sedekah, Pak. Iya, Oke. bagian dari sedekah. Oke. Kita harus ingat. Yang wajib itu apa sih? Yang wajib itu kan sedekah. Kan gitu. Jadi jangan lupa loh, sebenarnya apa yang kita dapatkan sekarang itu adalah sebagian adalah hak mereka. Masya Allah, Pak, ya, luar biasa. Kita jangan lupa itu. Jadi saya merasa bahwa apa yang saya berikan sekarang itu adalah haknya mereka yang saya salurkan. Bukan hak- karena- bukan. Karena ada kepentingan-kepentingan Bukan. yang lain. Makanya begini. Cobalah nanti kadang-kadang ada yang bertanya sama saya, Pak, kenapa Bapak setiap bertemu sama orang itu harus begini? Ya, ya kan? Siapapun itu. Iya, siapapun itu. Mau pejabat, masyarakat Ya, saya biasa. begini. Oke. Apakah Bapak ini kurang ini? Kan Bapak sudah memberi kok masih begini? Iya, Saya iya. bilang keliru. Oke. Sebenarnya makna kita seperti ini mengucapkan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih Bapak sudah mau menerima titipan saya, yang mana itu adalah hak Bapak, Oke. yang pada saatnya nanti saya akan terima di. Dan diminta pertanggungjawaban. Ya, pada saatnya saya akan terima di sana. Oke. Kira-kira begitu. Berarti sebaik-baik manusia Yang yang bermanfaat, bermanfaat. betul. Kan itu, jangan lupa itu. Oke. Dan jangan lupa Ar-Rahman itu Ya, ya. kita diingatkan oleh Allah Subhanahu 30 kali kita diingatkan. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah tidak sadar? Jadi kalau apa yang saya lakukan itu adalah haknya mereka yang melekat kepada Tapi saya. penilaian seseorang Ya. terhadap Pak ASR secara pribadi kan berbeda-beda, Pak. Oke, ada yang mengatakan bahwa seperti ini, Iya. ada juga yang mengatakan, oh itu karena ada kepentingan jangka panjang dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tuh, Pak? Beginilah. Itu kalau penilaian orang kan tidak bisa kita Menjangkau semuanya. Iya, kita tidak bisa menahan penilaian orang. Ya, itu kan tergantung dia menilainya. Tapi saya rasa bagi mereka yang tahu tentang saya Secara melakukan, pribadi. ya saya melakukan ini kan bukan sekarang saja. Dari dulu saya melakukan ini. Dan saya bukan melakukan ini hanya bukan di daerah sini saja. Semua, Di semua tempat saya lakukan seperti ini. termasuk ketika aktif. Ya, ketika aktif dan bahkan saya sudah pensiun, kalau saya datang. Tapi awet muda loh, Bapak. Benar loh, Pak. Ini Sudah saya- pensiun tapi masih awet muda. loh, Pak. Aduh, ini saya jadi agak grogi. Oke, lanjut nih, Pak. Jadi begini, ya sekali-sekali coba dilihat bagaimana kalau saya kan ini orangnya, kalau ditanya kenapa saya awet muda, mungkin karena saya enjoy aja. Rajin bersedekah, Pak. Nah, itu salah satu mungkin ya, itu bagian dari ibadah. Jadi saya selalu berolahraga. Kalau saya berolahraga itu di mana tempat saja itu pasti akan banyak orang datang. Saya tidak pernah mendesain itu. Saya tidak pernah mendesain itu. Dan mereka semuanya berharap dan saya juga berharap. Kan kita sama-sama berharap. Iya. Dia berharap, saya berharap. Satu, dia berharap sama saya supaya saya tetap sehat. Oke, Ya kan? Saya juga berharap bahwa mereka juga selalu setiap dalam bertemu dengan saya itu gembira. Kan sama-sama berharap seperti itu. Oke. Jadi kalau orang yang tahu tentang saya rasa dia tidak pernah Berpikir negatif. berpikir negatif. Dan dia pasti dia mengatakan seperti itu. Dan saya tidak enak ini kan kalau kita bilang saya kan tidak pas. Iya. Biarkanlah orang yang menilai, Betul. bukan saya yang menilai. Artinya langit tidak perlu menjelaskan Ah. dirinya bahwa. Kalau Tinggi ya? kalau ini kan mbaknya ini kan dasarnya kan wartawan ya, jurnalis ya. Jadi kalau ceritanya itu kalau Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu. Tapi kalau manusia kan harus dikasih tahu ya. Iya, benar, Tapi ya benar. saya enggak perlu saya kasih tahu. Nanti tanya ke Oke, baik. Ini kalau bicara sama Pak SR ini kayaknya 45 menit tidak cukup, Pak. Butuh waktu atau ruang khusus untuk bisa berdiskusi lebih lanjut. Apalagi tadi Pak SR mengatakan bahwa harus mengenal lebih dekat Pak pribadi Pak SR, kemudian bisa memberikan penilaian begitu. Betul. Nah, terakhir nih Pak, ketika Pak SR turun ke lapangan, masyarakat antusiasnya seperti apa, Pak?
Oh gitu, antusiasme. Bagaimana nih? Itu makanya tadi saya bilang kalau seandainya Mbak itu kemarin datang di Universitas Muhammadiyah, itu luar biasa. Bahkan ada yang di antara mereka mengatakan, saya nggak perlu dapat beasiswa, yang penting saya ketemu sama Bapak dan saya. Biasa, Pak. Berarti Bapak jadi public figure nih Pak, idola semua. Artinya begini, bukan begitu. Artinya mereka selalu berharap. Dia selalu berharap bisa bertemu dengan saya juga berharap bisa bertemu sama mereka. Jadi kira-kira seperti itu. Ya ini satu kebahagiaan. Nah, pernah nggak tanya kenapa kok tiba-tiba seperti itu? Karena mungkin ketulusan dan keikhlasan, Pak. Jadi cermin, kalau saya senyum itu kan saya tulus. Iya. Bukan karena saya buat andalah. Bukan karena dibuat-buat. Bukan. Jadi saya Mbak ketemu sama saya di sini, sama ketemu saya di jalan, ketemu sama dadak. Nggak ada perubahan begini saya ini. Tulus dari hati. Termasuk di ASR ini adalah bentuk ketulusan. Pak Andi Sumangeruka untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa Sulawesi Tenggara. Karena itu salah satu kontribusi kita. Pembangunan Sulawesi Tenggara. Artinya masyarakat Sulawesi Tenggara tidak boleh menjadi penonton di negeri sendiri. Begitu Pak ya? Kira-kira begitu. Terakhir nih Pak, pesan moral terkait dengan program BASR yang ingin Pak ASR sampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara melalui podcast Inilah Kendari. Terima kasih Pak, ini saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa datang di sini. Semua merupakan suatu kebahagiaan yang tersendiri buat saya. Karena di sela-sela ini saya bisa meluangkan waktu. Namun pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin memesankan kepada seluruh masyarakat bahwa BASR ini adalah kegiatan sosial. Jadi saya berharap kepada semua masyarakat yang memang membutuhkan, datanglah, penuhilah, jangan ragu-ragu, karena kesempatan ini adalah kesempatan yang cukup baik. Saya yakin kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Yang selanjutnya, mari kita sama-sama bekerja dengan ketulusan dan keikhlasan. Karena dengan dasar ketulusan dan keikhlasan maka kita akan mendapatkan barakah. Kita tidak dapat di dunia, ya insya Allah pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati kita di kemudian hari. Oleh karena itu saya juga berdoa kepada mereka yang mendapatkan BASR ini akan mendapatkan fasilitas-fasilitas di semua universitas, dan alhamdulillah mudah-mudahan juga mereka juga diberikan kesempatan untuk terbuka untuk mencapai pendidikan yang lebih lanjut. Karena dari hasil komunikasi saya dengan para rektor, mereka juga siap untuk menampung mereka. Saya rasa itu, ya sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk datang di sini, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas animo masyarakat untuk mendapatkan BASR ini. Itu saja. Terima kasih Pak ASR, dan hari ini insya Allah Pak ASR akan menjadi idola saya. Dan seterusnya. Amin. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Inilah Kendari. Semoga media ini bisa menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, menginspirasi, dan yang paling penting adalah menjadi media yang cover both side. Oke. Baik, terima kasih, dan pemirsa terima kasih telah mengikuti podcast Inilah Kendari, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Dan ingat, BASR, beasiswa yang diberikan oleh ASR agar SDM Sulawesi Tenggara menjadi unggul dan memiliki daya saing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa podcast berikutnya.